agak terbisik sedikit dengan ada orang yang mengatakan Imam Syafi'i tak faham hadis apa segala macam. Saking alimnya Imam Syafi'i, saking berjasanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Semenjak guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal dunia, setiap selesai salat 5 waktu aku membaca doa. Imam Ahmad sendiri yang ulama hadis, yang kitab hadisnya terbesar dan tertebal di dunia, Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal. Disebut nama gurunya, saking berperannya guru, saking mulianya Imam Syafi'i di mata Imam Ahmad. Karena kalau bukan Imam Syafi'i, hukum-hukum tidak akan muncul hari ini. Nah, Imam Syafi'i lah yang mentadwinkan. Ya Allah ampuni dosaku, dosa ibu bapakku, dan dosa Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Di Gaza berapa belas ribu, 16 ribu yang terbunuh. Kenapa mereka masih belum kunut? Sudah berapa banyak yang dibantai di Gaza sana. Bahkan bukan di Gaza saja, di Syria juga dulunya. Nah, kemana? Kenapa mereka tak melaksanakan kunut? Nah, kalau begitu sudah jelas kesimpulan. Ya, apa kesimpulannya? Memang niatnya untuk berkunut itu tidak ada lah, itu aja lah. Ini aja tidak ada untuk berkunut. Kalau ada niatnya untuk berkunut, pasti dia berkunut. Maka alhamdulillah kita masih Allah anugerahkan beramal dengan amalannya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berfikihkan dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau ni banyak maklumat-maklumat beliau tentang masyaikh-masyaikh. Tadi itu berarti beliau ni termasuk saksi sejarah kekejamannya Wahabi. Kalau ada juga yang bertanya, betul tu Wahabi itu ada, betul tu Salafi itu, betul. Dia bukan fitnah lagi, sudah nampak dan sudah jelas. Buktinya Imam Zaini Dahlan punya kitab, ya, Fitnatul Wahabiyah, kemudian Durarus Sunni ala Raddalil Wahabiyah, dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu kita alhamdulillah, apalagi dengan kondisi saat sekarang ini, ya, kondisi zaman saat sekarang ini dengan fitnah yang banyak, pemahaman-pemahaman banyak, cara fikrah-fikrah banyak, maka solusinya adalah kita tetap berpegang teguh dengan yang dibawa oleh para ulama. Kalau semua kita ini pula berfatwa, mana mungkin? Takkan mungkin. Kenapa tidak mungkin? Mengartikan Al-Quran tidak pandai. Jangankan mengartikan Quran, Al-Fatihah pun lurus lalu. Macam mana Al-Quran nak dibaca lurus, gigi lah mumpung bagi. Gigi lah banyak. Jadi tidak mungkin. Jadi bagaimana solusinya? Kita seluruhnya ini muqallid, terpaksa mengikut, bukan berfatwa. Ini ada pula kita ni berfatwa. Tidak, kalau menurut saya ustaz itu salah. Ini pula menghukum ustaz, padahal ini baru bertaubat baru. Ini pula yang mengklaim ustaz. Apalagi apa? Nah, menurut saya ustaz tu tidak bisa kita ikuti tu. Bahayanya tu, dia masuk tim Ganjar katanya. Sempat beredar tentang, sempat pula jemaah Masjid Furqan WA, betulkah ini ustaz? Oi, saya, kalau memang betul maka kembalilah ke jalan yang benar. Emang apa saya emangnya? Emang saya ini pelaku zina apa kok harus seperti itu? Taubat kepada Allah. Apa semacam bla 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 bla. Tengok, dia ini kadang hadir, kadang tidak di Masjid Furqan, kadang hadir di majlis kita, kadang tidak. Oh, ini orang ni. Ya. Jadi disuruh saya netral lah ustaz. Habis netral tu, nak lama kemudian masuklah apa video-video tentang Amin. Dia suruh saya netral, tapi dalam satu sisi saya disuruhnya ke nomor 1. Kan ada-ada. Jadi yang viral kemarin itu belum resmi, itu enggak, itu draft baru itu. Saya sendiri belum menerima SK itu, enggak ada itu baru enggak resmi, enggak ada tanda tangannya, enggak ada capnya. Jadi sekedar dimasukkan saja nama saya ke sana. Oh, heboh jemaah. Mana jemaah-jemaah yang muqallid tapi sudah jadi mufti tadi, itu yang heboh saya tengok. Nah, heboh ni. Ini kalau Pak Makmur santai aja dia, kan dia tahu pilihan ustaz ni jelas ini kan. Ini orang lama dalam dunia politik. Nah, yang mufti ini yang tak tanggung ini. Bahkan ada yang mengatakan taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah.
Pilihan kita itu kan seluruhnya itu. Ya, kalau orang yang ngaji dengan saya tahu siapa pilihan saya sebenarnya. Ya. Mana yang duduk dengan kita tahu kemana arah pilih. Cuma kan tidak mungkin di masjid saya sampaikan kita wajib milih nomor ini. Mana mungkin? Tidak mungkin. Nah, kita ini posisikan diri kita sebagai muqallid. Muqallid itu mengikut, bukan si mufti. Mufti mengeluarkan fatwa. Mufti berfatwa. Kalau muqallid mengikut. Siapa kita muqallid? Hatta kepada saya muqallid kita mengikut kepada ulama-ulama sebelum kita. Kita bukan mufti, bukan berfatwa. Ini ada pula jemaah mungkin. Nak masuk dalam gaji ustaz tu dah. Apa macam tu? Tak bisa dah. Kerana mereka diakalkan. Padahal apa? Aku masjid ni lah sudah pensiun berubah. Ustaz tu dari kocok memang ngaji lah. Lagi itu kan. Tak masuk dah, tak bisa dah. Jadi katanya WA ni pengurus ni. Kalau bisa ustaz kau di cancel aja, tak usah lah pakai lagi katanya. Yang memberhentikan ustaz orang baru taubat, baru tersolok maknanya semayang tu. Rupanya itulah. Nah, maka posisikan kita ni sebagai muqallid. Muqallid mengikut kepada siapa? Kepada ulama. Siapa ulama? Di kita Indonesia ada Majelis Ulama MUI. Maka kata MUI boikot, ya boikot berarti. Teman boikotnya itu bukan kini aja, terus. Jangan ketika kini aja Alberti lo lawak lagi katanya sudah tu besok dibeli pula barangnya boleh. Nah, boikot itu berketerusan. Nah, kalau memang kita bisa mampu, itu sangat berdampak luar biasa itu kepada Yahudi. Taat kepada ulama mesti, taat kepada ulama wajib. Nah, maka oleh karena itu ya letakkan diri kita sebagai muqallid. Muqallid dalam masalah agama kita sebagai muqallid. Kemana arahnya? Apa kata ulama? Apa fatwa ulama dalam masalah itu? Nah, itu muqallid. Nah, saya agak terbisik sedikit dengan ada orang yang mengatakan Imam Syafi'i tak faham hadis apa segala macam. Nah, emang ente siapa? Kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, tak ada tandingannya dengan kita. Ada. Imam Syafi'i itu 7 tahun hafalnya Quran. Awak lah umur 55 tahun, jangankan keseluruhan Quran, untuk semayang aja 3 surat tadi. Wal asri inna a'taina qul huwallah. Bisa pula kita mengkritik Imam Syafi'i. Tidak ada namanya. Nah, kita apa dengan Imam Syafi'i? 7 tahun, 9 tahun sudah hafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis. Jadi tadwinkan yang tertua yang sampai ke kita hari ini yang ada Muwatta Imam Malik. Usia 9 tahun. Dia mengatakan 12 tahun sudah hafal beliau. Nah, itu berapa hadis di dalamnya? Kita berapa hadis yang hafal? Kita bilang 2 hadis, innamal a'malu binniyat, kullu bid'atin dhalalah. Itu kita yang hafal hadis. Imam Syafi'i umur 14 tahun sudah jadi mufti qadhi. Mufti itu sudah jadi tingkat yang paling tinggi. Umur 14 tahun, masih muda. Ada mengatakan usia 16 tahun. Nah, ketika balik dari Irak di usia 21 tahun, ada mengatakan di usia itu baru diangkat jadi mufti. Tapi intinya dalam usia muda, Imam Syafi'i ini sudah menjadi mufti. Nah, kita usia 21 tahun itu di mana waktu itu? Usia 16 tahun di mana? Usia 14 tahun di mana kita waktu itu? 40 tahun kalau di zaman waktu ini kalau orang mau cuti masih mandi cungak-cungak di Sungai Kampau tu. Gantung cungak-cungak. Tajin ciwok. Tajin ciwok. Jadi, kalau macam Imam Syafi'i bilang tak. Maka oleh karena itu tugas kita hari ini bukan mengeluarkan fatwa, tapi tugas kita hari ini muqallid, ikuti arahan para ulama. Karena negeri kita negeri Melayu, mazhabnya Syafi'i, ya udah ikuti arah mazhab Syafi'i. Jangan mengkritik Imam Syafi'i pula. Saking alimnya Imam Syafi'i, saking berjasanya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Semenjak guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal dunia, setiap selesai salat 5 waktu, aku membaca doa. Imam Ahmad sendiri, yang ulama hadis, yang kitab hadisnya terbesar dan tertebal di dunia, Musnad Imam Ahmad ibn al-Hanbal. Allahumma ufir li dhunubi wa li walidayya wa li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu doa Imam Ahmad bin Hanbal setiap 5 waktu setelah selesai sholat. Ya kan? Disebut nama gurunya, saking
berperannya guru, saking mulianya Imam Syafi'i di mata Imam Ahmad, karena kalau bukan Imam Syafi'i, hukum-hukum tidak akan muncul hari ini. Nah, Imam Syafi'i lah yang mentadwinkan, ya Allah ampuni dosaku, dosa ibu bapakku, dan dosa Muhammad bin Idris Syafi'i. Itu tanda sayang. Nah, ini yang berdoa ini siapa? Ulama hadis yang hafal 1.000.000 hadis. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita alhamdulillah Allah masih kuatkan kita dengan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah masih berikan pertolongan kepada kita untuk mengamalkan amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan insya Allah, ya, saya masih ingat ketika selesai Ramadan Putih, ketika itu ada muktamar di Al-Azhar. Saya termasuk yang mahasiswa Indonesia yang kecil waktu itu, diizinkan baru kelas berapa waktu itu, baru tahun 2 waktu itu. Karena yang hadir ni min kaukibil ulama, ada waktu itu Syekh Yusuf Qardawi, Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Nuruddin Itir, min kaukibil ulama. Ketika itu yang ulama-ulama besar dunia. Saya diizinkan karena barakahnya Syekh Usamah ketika itu, karena saya termasuk murid terdekat dengan Syekh Usamah Said Al-Azhari, ya, bahwa itu salah satu keuntungan kalau Acok membawa tas Syekh, membawa sepatu Syekh. Jadi ketika Syekh diundang di acara kadang-kadang, awak pun dapat masuk. Nah, itu tu. Ama masih ingat kata beliau, 90% penduduk bumi ini itu berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada mereka sebagian dengan Asy'ariyahnya, ada dengan Maturidinya. Yang 10% itu sekian persen Syiah, sekian persen Qadariyah, sekian persen Jabariyah, sekian persen saja yang Salafiyah Wahabiyah. Jadi sedikit saja sebenarnya mereka. Bukanlah mereka banyak. Bukan banyak, cuma media mereka menguasai. Hari ini TV, ada TV, ada Asil TV, ada apa lagi, ada Roja TV, ada apa TV, dia menguasai media agar kelihatan ramai, padahal juga bukan. Maka jangan tak kicu di nantarang, nah itu aja lah. Mau kasih kau aja lah, wah ikut rami si kau koyonya, bu, pas mati. Ini kami saja yang menyelenggarakan kecil tukang apa namanya, muasasah apa namanya itu. Aku ni kami saja lah. Mode memandian kabau di memandian jenazah adanya. Bisa pakai selang disemprotnya. Sudah itu dikangkang-kangkangan aja dia jenazah. Padahal Nabi kita sudah mengingatkan itu bahwa tetap walaupun jenazah tetap mesti kita muliakannya. Walaupun karamna bani Adam. Tak boleh kita seenaknya. Allah dimandian di kangkang-kangkangan deknya, tiba beku membungkui pakai kain kapan, mau dia membungkui batang pisang aja, bergulung elok-elok aja tuh nya. Ndak ada di situ ridaknya, ndak ada di situ kain sarungnya, izarnya, ndak ada di situ imamahnya. Maka tak ada penyelenggaraan jenazah yang lebih elok, yang lebih sunnah ketimbang dengan yang diamalkan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya. Maka oleh karena itu serahkan saja kemana biasanya penyelenggaraan jenazah kita ada Masjid Furqan, ke masyarakat Masjid Furqan saja serahkan. Tak usah pakai penyelenggaraan jenazah yang dari luar itu. Furqan, Masjid Furqan ada umpamanya, ada penyelenggaraan jenazah, ada yang memandikan, ada yang mengafani. Udah itu. Sekarang saya perhatikan sudah ada sekarang banyak mereka menyediakan jasa-jasa pengurusan jenazah. Sesungguhnya setelah saya perhatikan banyak sunnah Nabi yang mereka tinggalkan. Baik dengan cara memandikannya, baik cara mengafaninya, baik cara menguburkannya, hilang sunnah Nabi. Jangan Bapak Ibu terkicu. Oh ini sunnah nih, ini yang sunnah. Banyak sunnah Nabi. Dalam kitab fikih kita mazhab Syafi'i kalau mandi itu ada mandi 9 namanya. Itu tak mereka lakukan. Mandi 9 itu 3 kanan, 3 kiri, 3 di tengah. Itu mandi 9 namanya. Ada nanti terakhir dengan mandi dengan kafur atau dengan itu sunnah. Tidak ada di mereka mengamalkan sunnah itu. Belum lagi nanti banyak sunnah Nabi yang mereka tinggalkan. Belum dikafani, ketika mengkafani lagi banyak sunnah Nabi yang mereka tinggalkan. Belum lagi menguburkan. Menguburkan itu jelas dalam hadis sebanyak-banyaknya. Hadis Nabi SAW, bahkan Syekhuna Profesor Dr. Sa'duddin Al-Hilali punya 5 jilid kitab namanya Mausu'ah fi Ahkamil Mausu'ah Janaiz. Itu 5 jilid menukilkan seluruh hadis-hadis sahih mengenai tentang tata cara menguburkan jenazah. Sunnahnya macam mana? Jelas cara memasukkan jenazah, bukan apa nyawa aja, enggak. Ya kalau
punya cara. Ada sunnahnya dengan kakinya terlebih ke lahat. Ketika dimasukkan ke lahat, begitu juga apa yang lebih didahulukan, apa yang dibaca, seluruhnya itu tidak diamalkan oleh mereka. Nah, maka hati-hati. Selagi ada jasa-jasa di RT RW kita untuk penyelenggaraan jenazah di masjid kita itu aja yang dipakai. Tak usah pakai jasa-jasa mereka. Kalau ingin sunnah banyak dilakukan untuk kita ketika kita meninggal dunia. Banyak sunnah, banyak sunnah Nabi yang diamalkan. Mereka mengklaim bahwa mereka saya sunnah. Ada nanti dibaca dalam genggaman tanah itu tuh yang 5 itu ada yang dibaca. Minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dibaca lagi inna anzalna. Banyak sunnah Nabi yang mereka tinggalkan, itu tak ada mereka pakai. Maka oleh karena itu jangan takicu di nantara. Itulah itu. Ini jadi nantara semua dengan apa? Casingnya mantap, kemudian pancak handphonenya. Kerupuk casing aja yang elok. Di dalamnya lah habis baterai suara, lah masuk ayu pula nak ada elok. Maka oleh karena itu kokohlah dengan amalan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu dia yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih Kiai telah membersamai kami di subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan Kiai dalam keadaan sehat walafiat, balik ke Jakarta pun dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah sukseskan dunia wal akhirah. Allah mudahkan segala urusan. Terima kasih juga Ustaz Fadil yang telah menemani Kiai membersamai Kiai datang ke Masjid Al-Furqan ini. Itulah yang kita dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah berjumpa lagi insyaallah, mudah-mudahan di Jumat yang akan datang insyaallah. Itulah kajian kita pada hari ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.